Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Dekan beserta jajarannya, Kaprodi beserta jajarannya, teman-teman Bapak Ibu Supertim, dosen Universitas Haluleo Kendari yang keren dan luar biasa. Terima kasih hari ini kita bisa bersemuka meskipun lewat layar, dan tentu saja ini menjadi bagian penting, sebuah kebahagiaan buat saya yang sudah sekian lama tidak mendaratkan kaki di Kendari. Hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Laude dan kawan-kawan, dan tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri ya. Terakhir menjadi salah satu bagian untuk senantiasa bisa menikmati ikan bakar di Kendari itu sesuatu bingit gitu ya. Nah, sehingga kalau pagi ini kita bisa membayangkan teman-teman bisa tetap sehat, semangat ya. Sehingga posisinya saya masih ingat betul ketika saya visitasi ke Kendari, diajak waktu itu rektornya masih Pak Rahmat kalau nggak salah ya, diajak karaokean di mana itu nyanyi dengan asiknya luar biasa ya. Semoga teman-teman tetap semangat. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, jadi ketika orientasi impact dampak yang mau dicapai adalah akreditasi unggul, saya kira ini menjadi langkah yang sangat baik untuk Pak Kaprodi menyiapkan segala sesuatunya, karena saya sepakat bahwa upaya untuk melakukan penjaminan mutu secara berkelanjutan harus dilakukan ya, sehingga apalagi di situ ada Mas Aris Badara, punya asesor Lamdik ya, harus betul-betul memberikan pencerahan kepada teman-temannya dan keluarga besar di Prodi ya. Saya kira karena saya melihat di beberapa aspek ketika saya terlibat sebagai tim penyusun instrumen di Ban PT maupun di instrumen di Lamdik, ini menjadi bagian penting untuk mencapai akreditasi unggul. Itu bukan hal yang mustahil ketika kita melakukan upaya secara berkelanjutan, penjaminan mutu secara berkelanjutan, dan terus kita lakukan, dan insya Allah itu jadi bagian penting. Nah, salah satu bagian yang harus kita pikirkan adalah hari ini, seperti Pak Kaprodi mengadakan evaluasi dan penilaian kurikulum, ini menjadi bagian penting, karena upaya inilah yang sebenarnya menjadi salah satu titik tumpu kemana arah pembelajaran kita, kemana arah prodi kita, itu ditentukan dari kurikulum kita. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu hal yang menarik ketika teman-teman melihat bahwa dimensi kita saat ini terus berkembang, teknologi terus berubah, teknologi terus berkembang, dan kita kalau tidak bergerak, kita lari di tempat, kita tidak mau berubah, ya mohon maaf kalau kita ditinggalkan. Jadi teman-teman harus bisa sadar bahwa diri kita ini menjadi bagian perubahan yang terus melakukan upaya strategis dalam upaya pengembangan prodi dan SDM-SDM kita. Tentu saja teman-teman beda dengan zaman Pak Laude dulu, untuk mencari uang setelah kuliah selesai baru bisa cari uang, atau minimal semester 7 lah ya. Semester 7 baru bisa ngeles privat, lalu ikut bimbel dan lain sebagainya. Tapi bayang pun di era sekarang, anak-anak TK, anak-anak SD, dia hasilnya tiap bulan bisa ratusan juta dari jadi YouTuber. Loh, dengan gaji kita jauh tau Pak Laude. Artinya apa? Di sini perubahan-perubahan teknologi yang luar biasa. Jadi perkembangan teknologi ternyata mempengaruhi cara pandang kita untuk berbasis bahwa kuliah itu bukan untuk cari pekerjaan. Kuliah itu adalah membuka cakrawala, kuliah itu adalah mencari ilmu, bagaimana kita melakukan upaya pengembangan diri, membuka jejaring, dan akhirnya disitulah kekuatan kita akan bisa terbuka bersama yang lain. Nah, jadi teman-teman kayak badan luar biasa, ini menjadi bagian penting. Kenapa sinergisitas teman-teman bisa melihat, misalnya saya punya web arfusratulisa.id, saya punya YouTube Muhammad Rohmadi Ratulisa atau M Rohmadi Ratulisa. Ini bagian mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika kita sudah mulai ditinggalkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita karena mereka punya dosen yang namanya Mbah Google. Mbah Google itu 24 jam jadi dosen, 24 jam ditanya jawab, 24 jam pertanyaan kita salah dibetulkan. Beda ketika mahasiswa WA pada Pak Laude jam 8 malam mungkin sudah tidur nggak dijawab. Tapi nek sama Mbah Google dijawab. Maka ketika saya mengikuti perkembangan zaman itu, maka saya membuat kanal YouTube M Rohmadi Ratulisa. Nah, ini menjadi salah satu bagian bahwa Pak Rohmadi juga hadir 24 jam untuk mahasiswa Pak Rohmadi. Nah, ini bagian perkembangan teknologi. Lalu saya punya arfusratulisa.id. Ini materi untuk dibaca 7 turunan tidak akan habis.
Sehingga posisinya saya linkkan dengan Perpusnas, saya linkkan dengan digital.id, saya linkkan dengan semuanya. Artinya saya memberikan fasilitas pada mahasiswa juga di era merdeka ini, bahwa kemerdekaan mereka belajar bersama Pak Romadi 24 jam, sama seperti belajar dengan Google. Artinya kita tidak akan pernah menutup jalan, kita tidak akan pernah menutup ruang, tetapi mereka akan punya ruang keseragaman, ruang keberagaman, ruang untuk belajar dimanapun dan kapanpun mereka berada. 24 jam Pak Romadi memfasilitasi. Seperti Google, seperti YouTube, seperti medsos-medsos yang lain. Sehingga apa? Disinilah kekuatan kita untuk membuka ruang seluas-luasnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini karena saya tidak bisa langsung silaturahmi sowan kepada Pak Laude, ya saya sowannya lewat gambar saja. Ini gambar Rektorat Universitas Unhalu Oleo Kendari, masih tetap tegar, gagah perkasa seperti Pak Laude yang aman terkendali ya. Sehingga posisi itu Pak Laude lagi mimpin upacara itu di lapangan di halaman. Jadi posisinya ini menjadi bagian temu kangen, rasa kangen, pengobat kangen di era teknologi. Ini kita tidak lagi, mungkin saya tidak ketemu Pak Laude 1 tahun di Kendari, tapi ternyata lewat video call kita bisa ketemu, lewat Zoom kita bisa ketemu, senyumnya tetap mengembang 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, dan 8 detik mengembang. Inilah teknologi, inilah tidak ada sekat ruang dan waktu. Sehingga kalau saya kangen Pak Laude, ada bos, video call bos, selesai kita bisa ketemu, suaranya, wajahnya, tidak ada yang berubah, tetap cerah ceria dan menyenangkan mahasiswa dan dosen-dosen di program studi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, selalu saya katakan bahwa kita senantiasa ketika melakukan inovasi untuk multi generasi NKRI ini penting. Karena apa? Selalu saya katakan, perubahan kurikulum itu dilakukan, penyesuaian kurikulum dilakukan ketika kita ada inovasi, perubahan, perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita akan ditinggalkan. Kita tidak mau bergerak, kita ditinggalkan. Kita tidak mau berubah, kita ditinggalkan. Maka jangan pernah menyalahkan mahasiswa kalau, mohon maaf, mahasiswa kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kalau Bapak Ibu dosen juga ketinggalan zaman. Maka selalu saya katakan begini, berinovasi dan berkreasi untuk multigenerasi NKRI diperlukan super tim yang saling berbagi untuk memotivasi dan menginspirasi dalam berbagai konteks pembelajaran berbasis teknologi. Jadi super tim, kita dosen tidak bisa berjalan sendirian. Kita mahasiswa tidak bisa berjalan sendirian. Mahasiswa tidak ada kampus juga susah. Kampus tidak ada mahasiswa susah juga. Dosen apalagi tidak punya mahasiswa susah lagi karena tidak terpenuhi juga BKD-nya. Nah, artinya semua simbiosis mutualisme, semua saling membutuhkan. Nah, disinilah kekuatan kita bahwa dibutuhkan super tim untuk membangun super tim dan melaksanakan kurikulum itu. Kurikulum itu baik pada zamannya, akan tetapi harus diingat bahwa peninjauan kurikulum harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Ini penting. Jadi sekali lagi, kurikulum itu baik pada zamannya. Saat ini kalau pemerintah menerapkan MBKM, itu bagian yang terbaik menurut kajian analisis kebijakan saat ini. Tetapi bisa jadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan berubah lagi. Karena apa? Perkembangan teknologi, tuntutan pasar berubah. Maka disitulah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, teman-teman kita badan luar biasa. Kalau kita bicara masalah kurikulum, tentu kita harus melihat apapun kurikulumnya, yang terpenting dosen dan mahasiswa harus selalu visioner. Ini yang terpenting. Dosen dan mahasiswa harus selalu visioner, mengikuti perkembangan zaman dan membuka cara pandang seluas samudera. Harus secara makro, bukan mikro. Nah, sehingga apa? Upaya ini kalau kita dosen dan mahasiswa visioner, lalu terus berinovasi tiada henti untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Maka selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen inilah sebenarnya yang kita bangun untuk melakukan upaya perubahan, peninjauan, evaluasi kurikulum. Artinya, kita melihat cara pandang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Laude bahwa sudah melibatkan stakeholder. Bagaimana pendapat stakeholder dengan alumni kita? Apakah kesesuaian CPL yang kita tetapkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar? Kita menentukan CPL sebagai calon guru atau guru pemula. Nah, karena apa? Tentu masih calon karena guru harus sesuai kebijakannya harus lulus PPG. Sehingga kita tidak bisa menetapkan guru sebelum mereka lulus PPG. Nah, oleh karena itu, upaya ini lalu kita lihat perkembangannya. Untuk menjadi guru sekarang dengan Permendikbud yang terbaru
November kita sudah tidak menerima lagi honorer, maka itu juga menutup jalan untuk anak-anak kita jadi honorer, kecuali mungkin di swasta ya. Tetapi dalam konteks ini tentu kita pikirkan kembali bahwa CPL yang kita tetapkan bukan hanya sebagai calon guru, tetapi bisa saja misalnya menjadi calon penyiar, menjadi calon jurnalis, menjadi calon dramawan, menjadi calon teatrawan, menjadi content writer, menjadi MC, menjadi macam-macam, atau misalnya menjadi PR. Ini menjadi bagian penting yang tentu harus kita pikirkan bagaimana melakukan perubahan inovasi yang tentu harus kita pikirkan bersama-sama untuk menentukan yang terbaik di antara yang baik. Maka kalau saya katakan ini kita senantiasa bersilaturahmi akademik untuk bisa membangun kemaslahatan bersama adopsi, bersama IKAPROPSI, bersama ADRI, bersama asosiasi-asosiasi yang lain, ada HISKI dan macam-macam. Ini merupakan bagian upaya kita untuk membuka ruang cakrawala, bagaimana mengembangkan ide gagasan itu terintegrasi di dalamnya, bahwa kita tetap harus bersama-sama di Indonesia ini membangun nasionalisme dan karakter melalui bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mendunia, ini yang kita targetkan. Sehingga apa? Orientasi-orientasi belajar bahasa Indonesia di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus mampu membuka ruang agar kita semua betul-betul turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat ini yang kita bangun, pergerakan yang kita lakukan untuk melakukan inovasi tiada henti untuk multigenerasi NKRI. Nah, teman-teman kehebat dan luar biasa.